Ya, kita baru saja sudah memberikan penjelasan. Alhamdulillah, background atau latar belakang tentang sejarah masjid yang di depan kamera ini, yaitu Masjid Al-Ghamamah, Masjid Mendung atau Masjid Awan. Bapak Ibu, supaya semua kita kelihatan tanpa terkecuali, kecuali saya jarang kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana setelah salat asar ini, Bapak Ibu, saya liput kali ini karena setelah salat asar jemaah TB Tours Kemhan ada acara atau kegiatan, yaitu mengajak para jemaah untuk menziarahi beberapa masjid yang bersejarah di sekitar Masjid Nabawi, yaitu Masjid Al-Ghamamah, Masjid Abu Bakar As-Siddiq, dan Masjid Sayyidina Ali karramallahu wajah. Titik kumpul kita di sini tadi di pintu nomor 336 ini. Baik Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu ikuti terus liputan ini agar kita bisa menyaksikan bersama suasana terkini di Masjid Al-Ghamamah. Selamat mengikuti. Ini kamera mengarah ke arah selatan ini Bapak Ibu. Kita menuju Masjid Al-Ghamamah. Masjid Nabawi sudah berada di sebelah kiri kita. Yang kita pandu saat ini. Seru tadi ya. Masya Allah. Ada kemahannya semua. Lagi bukan Ali Wafinabita. Kemarin makam itu selain makam Rasul, makam siapa? Abu Bakar Siddiq kan, sahabatnya. Lagi gak fokus, ada nggak fokus? Kenapa? Makam kemarin Pak Ustaz? Ya. Makam Rasul dengan dua sahabatnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq kan? Kemudian Sayyidina Umar. Oh, Sayyidina Umar, Masya Allah ya, Sayyidina Umar. Jadi kita alhamdulillah bisa ziarah ke makam beliau. Alhamdulillah. Dan longgar Masya Allah, benar. Kita saat kita masuk ke Raudhah itu, Masya Allah, itu kita cepat itu prosesnya. Cepat ya Tad ya. Hanya kita dapat di bagian yang termasuk paling depan lah ya. Bagian-bagian depan ya. Biasanya kita paling bontot. Masya Allah. Iya, kemarin itu yang grup sebelum ini kita paling belakang. Siap. Berkat ridho semua ya Tad ya. Berkat itu dia, doa semua. Doa semuanya teman-teman ya. Iya, berkat ikhlas itu. Siap, betul. Ikhlas semuanya, semua kita lepas semua rasa haru, rasa bangga, rasa semua yang nggak terduga tercurahkan semua di Raudhah semua. Siapa yang nggak menangis? Siap. Dalam suasana seperti betul. Itu. Benar-benar suasana syahdu. Ya, dia kalau kemarin jemaah siap. Lama banget itu dapat berdoa karena memposisikan diri seperti sujud itu. Siap. Nah, itu tuh teknis yang jangan dilupa itu. Nah, jadi salah satu cara untuk kita supaya berlama-lama di Raudhah yaitu sujud itu setelah kita tahiyat akhir, salam, langsung segera sujud ya. Jadi itulah ya apa yang bikin kita haru bisa begitu lama di salah satu taman surga. Iya itu yang hijau. Ada kubah hijau di sana. Nah di situ adalah pusaranya Rasulullah. Ini kita anggap gladi resik sebelum kita ke
Masjidil Haram. Dengan langkah seperti ini, counterclockwise atau berlawanan dengan arah jarum jam. Insya Allah di sana kita bisa melaksanakan tawaf dengan lancar, melaksanakan ibadah rukun-rukun umrohnya dengan sempurna, tidak ada satu kendala apapun. Semua mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Masjid Al-Ghamamah. Masya Allah. Merapat Bapak Ibu, merapat. Merapat. Nah, kita dari Jakarta. Mungkin kita mulai. Maksud saya mulai di sini saya akan memberikan penjelasan background tentang masjid yang ada di hadapan Bapak Ibu. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, Sallallahu alaihi wasallam. Karena tempat ini merupakan tempat yang sangat bersejarah, yang sangat erat kaitannya dengan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Inilah yang dinamakan dengan Masjid Al-Ghamamah. Apa arti Al-Ghamamah? Al-Ghamamah itu kalau bahasa kita awan atau mendung. Jadi ini dinamakan dengan Masjid Mendung atau Masjid Awan. Nah, dari sini kita berangkat. Kenapa masjid ini dinamakan dengan Masjid Awan atau Masjid Mendung? Ini sangat erat kaitannya dengan Rasulullah. Karena dulu kota Madinah ini sempat terjadi musim kemarau panjang, sehingga warga Madinah ternak mereka sudah banyak yang mati. Ini sangat dari situlah syariat yang dinamakan dengan sholat istisqa itu mulai dari sejarah itu. Dan karena memang saat itulah pertama kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sholat istisqa. Istisqa itu apa? Istisqa itu artinya sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu mengundang seluruh warga tanpa terkecuali, yang tua, yang kecil,
yang muda, lelaki, perempuan, ibu-ibu yang masih dalam kondisi segar, sehat, ataupun ibu-ibu dalam kondisi haid juga diundang. Nah, berdasarkan itulah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah melaksanakan sholat istisqa itu di situ, di Masjid Nabawi. Karena kita tahu Masjid Nabawi itu kelebihan pahalanya itu berlipat ganda. Sebagaimana sabda Rasulullah, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidal haram. Satu salat yang Bapak Ibu lakukan di Masjid Nabawi itu, per satu salat itu nilainya seperti 1000 salat, bahkan lebih baik dari 1000 salat. Apapun salat yang kita lakukan di situ, salat sunnah qabliyah, salat sunnah ba'diyah, apalagi salat fardu. Jadi per kali kita melaksanakan salat itu seakan-akan kita melaksanakan 1000 kali salat, bahkan lebih baik nilainya dari 1000 salat. Nah kan logikanya kan Rasulullah mengajak para sahabat warga Madinah melaksanakan sholatnya di Masjid Nabawi. Tapi kenapa di sini? Pertanyaannya kan seperti itu Bapak ya. Jawabannya adalah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya prinsip yang permanen sebagai pimpinan masyarakat Madinah khususnya atau Islam pada umumnya. Beliau mengecewakan siapa? Itu prinsip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok pemimpin yang sangat bijaksana dalam segala hal. Sehingga ketika diundang warga Madinah saat itu, kalau dilakukan di dalam masjid, ada sebagian di antara mereka yang tidak bisa masuk masjid. Antara lain yang tidak bisa masuk adalah wanita dalam kondisi haid. Oleh sebab itu Rasulullah tidak mau mengecewakan mereka. Seluruhnya diundang oleh Rasulullah dan melaksanakan sholat istisqa. Ya tentunya dulu ini bukan masjid Bapak Ibu. Jadi Rasulullah melaksanakan sholat saat itu bukan di dalam masjid, tapi di lapangan luas. Di lapangan terbuka. Sehingga itu di situ tidak ada untuk bisa masuk atau tidak. Itu hanyalah lapangan terbuka begitu saja. Kita tahu bersama kalau sholat istisqa itu mana lebih dulu melaksanakan sholat dengan khutbah. Ya, sholat istisqa. Kalau sholat Jumat kan khutbah dulu, baru sholat. Beda dengan sholat istisqa. Sholat istisqa itu berkhutbahnya dulu. Ini apa? Sholatnya dulu. Seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Jadi sholat dulu, baru khutbah. Jadi selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu Rasulullah SAW berdiri untuk berkhutbah. Rasulullah mengucapkan satu kalimat dalam khutbah itu, langsung datang awan, langsung datang mendung. Itu Rasulullah berdoa Bapak Ibu. Hanya membuka khutbahnya alhamdulillah, langsung awan datang dan mengguyuri kota Madinah. Sampai-sampai kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu tidak berdoa untuk membendung hujan itu turun, niscaya banjir, tenggelam Madinah. Saking lebatnya hujan, itu pengganti dari kekeringan yang selama ini warga Madinah rasakan. Berikutnya, maka sejak saat itulah Madinah kembali normal. Hewan-hewan ternak penduduk Madinah kembali sejahtera karena berkahnya sholat istisqa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itulah sebabnya. Jadi itu backgroundnya. Ya, kita baru saja sudah memberikan penjelasan. Alhamdulillah, background atau latar belakang tentang sejarah masjid yang di depan kamera ini, yaitu Masjid Al-Ghamamah, Masjid Mendung atau Masjid Awan. Bapak Ibu, supaya semua kita kelihatan tanpa terkecuali, kecuali saya jarang kelihatan. Ini kali ya, supaya lebih keren ya. Kita kembali foto bersama di sini di depan Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Silakan ibu-ibu. Ibu, izin. Pastikan Bapak Ibu, ini namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kapan ya saya dapat ikut fotoan ya? Saya tuh ingin gitu.